Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bid'ah. Menarik untuk dikaji karena apa? Karena saya melihat ada sebagian dari saudara kita yang merasa disudutkan ketika mereka mendefinisikan bid'ah yang berbeda atau mengklasifikasikan bid'ah yang berbeda. Kita sebut satu aja kajian dari sekian banyak, yaitu yang sering kita dengar wiridan, yang dibaca setelah salam dalam sholat itu. Setelah selesai sholat kemudian ada wiridan. Sahabat-sahabat semua, sebenarnya kalau kita mendiskusikan tentang sesuatu, alangkah bagusnya kalau kita samakan persepsi dulu tentang definisi itu. Jadi kita akan lebih mudah untuk menemukan titik-titik persamaan dan titik-titik perbedaannya. Sahabat semua, mereka yang merasa sering wiridan, sesungguhnya ada dalilnya Al-Quran. Jadi bukan tidak ada dalilnya. Salah satu contohnya adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Sebagian mengatakan bahwa zikir tidak usah diorganisir. Nah, sebagian yang lain kemudian diorganisir melalui imam dalam sebuah kegiatan itu. Karena sholatnya sudah selesai, maka saya katakan bahwa itu bukan bagian dari rangkaian sholat. Itu adalah motivasi. Motivasi untuk siapa? Motivasi untuk umat untuk iktikaf lebih lama di masjid dengan cara berzikir. Berarti zikir setelah sholat landasannya adalah Al-Quran. Ini cara pandang yang bisa jadi oleh sebagian lain ditolak, tapi oleh sebagian lagi bisa diterima. Kenapa begitu? Karena kemudian Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 42 mengatakan wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi kapanpun kita diperintahkan oleh Allah, kapanpun kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk bertahmid, untuk bertahlil. Ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan ragu karena ada landasan Al-Qurannya. Nah, bagaimana terhadap saudara kita yang menolak untuk melakukan itu? Ya silahkan sahabat-sahabat semua untuk melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya itu, bahwa itu bagian dari bid'ah. Silahkan buat diri Anda sendiri dengan keyakinan Anda dan cara menafsirkan Anda sendiri. Jadi kita bisa bersanding, kemudian tidak lakukan justifikasi yang kemudian menganggap orang lain keliru, menganggap orang lain salah, karena ternyata yang melakukan juga punya landasan Al-Quran dan itu sangat kuat. Sahabat-sahabat semua, ada sebagian yang kemudian butuh kita diskusikan, yaitu apakah bertasbih, apakah bertahmid, apakah bertakbir itu hanya dapat dilakukan oleh perseorangan. Nah, berarti ini adalah pandangan sebagian. Sebagian yang lain, apakah dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Berarti ada dua pandangan tentang hal ini. Nah, mereka yang melakukan sebenarnya adalah ranah manajemen organisasi, yakni teori motivasi yang ada di dalamnya. Saya yakin agak sulit bagi saudara kita yang duduk di barisan depan untuk tidak berlama-lama dalam beriktikaf. Nah, akan terpengaruh sehingga melakukan bacaan-bacaan. Jadi lingkungan mempengaruhi. Begitu juga bagi masjid yang berada di dalam pondok pesantren, mana mungkin akan kemudian langsung pergi ketika imamnya mengajak bertakbir, bertasbih, bertahmid. Nah, ini
kan asik. Jadi larinya sebenarnya jangan apakah ini bagian dari perbuatan bid'ah atau tidak. Kalau pendekatannya ke manajemen organisasi menjadi lebih nyaman. Jadi kita tidak menyalahkan, bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang. Bisa bagian dari motivasi untuk orang melakukan lebih lama beritikaf, untuk bertakbir sebagaimana pesan Allah di dalam surat Al-Ahzab tersebut. Kemudian bagi mereka yang menganggap itu bagian dari bid'ah, ya silahkan tinggal diam dengan bacaannya melakukan sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan yang hakiki dalam perdebatan kita tentang apakah wiridan itu bid'ah atau tidak bid'ah. Karena sebenarnya yang tidak suka ya tinggal diam di situ, kan tinggal itikaf, itu bagian dari perintah Rasul. Sedangkan berzikir ini juga bagian dari perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bahkan di 42 itu disampaikan kita sebaiknya tetap terus berzikir, tetap terus bertasbih, bertahmid itu baik dalam keadaan tiduran maupun dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sakit maupun sehat, duduk, berbaring, berdiri, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyaman sekali kita bisa indah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Hanya saja kadang-kadang sebagian yang lain tidak berani, kemudian ini loh ada dalam surat Al-Ahzab. Nah, hari ini saya kira sahabat-sahabat semua bisa punya pedoman. Ingat surat Al-Ahzab ayat 41 itu sebagai landasannya. Jadi kita dalam beragama bisa berdampingan, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tinggal kemudian kita menata yang terbaik seperti apa. Jadi alangkah indahnya sebenarnya kalau sahabat-sahabat kita yang melakukan wiridan setelah sholat memberikan jalan atau dikosongkan ruangannya itu, mungkin satu baris atau dua jamaah kemudian merapat sehingga ada jalan di tengah, untuk memberikan ruang kepada mereka yang punya kepentingan lebih cepat, waktu jam bekerjanya sempit karena istirahat di sholat duhur itu bisa kemudian makan siang dan cukup waktu untuk beristirahat. Saya kira alangkah idealnya seperti itu. Jadi ada saling menghormati satu dengan yang lain. Kita juga memahami bahwa ada orang lain yang tidak sepaham dengan kita, dan kita kasih ruang untuk bisa keluar. Tetapi sesungguhnya apabila tidak punya kepentingan yang sangat-sangat mendesak atau perjalanan yang sangat jauh, kita bisa melakukan bacaan-bacaan yang menjadi keyakinan kita itu dibenarkan, mungkin dengan membaca Al-Quran dan itikaf di situ. Nah ini karena apa tadi, ada unsur, kalau di pesantren itu ada unsur tarbiyahnya, ada unsur pendidikannya untuk terbiasa dengan kegiatan mendekatkan kepada Allah. Walaupun sesungguhnya takbir, tahmid, tahlil itu bisa kita lakukan dimanapun, sambil jalan, sambil ngetik kita bisa melakukan. Tetapi ini kan bagian dari tarbiyah. Jadi di satu sisi bisa mengandung motivasi, satu sisi bisa mengandung pendidikan. Jadi banyak aspek yang dihasilkan dari wiridan tersebut. Nah itu sahabat-sahabat semua, jadi kita bisa memahami bahwa melakukan sesuatu yang baru yang tidak diperintahkan itu pada ibadah-ibadah yang mahdoh. Kalau sholat duhur 4 rakaat ya nggak boleh ditambahi 5. Tapi kalau hal Allah yang menyampaikan kepada kita bersifat universal, contohnya fadhkurullaha dzikron katsiran, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak, pola model manajemennya, pola keorganisasiannya otomatis diserahkan kepada manusia untuk mengelola itu. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian melakukan suatu kreasi baru terhadap sesuatu yang dilarang, pemahaman bid'ah itu juga bisa juga. Jadi sudah jelas dilarang, kemudian oleh kita dibuat agar bisa dilakukan dengan berbagai alasan. Itu juga bagian dari bid'ah. Jadi bisa melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, tetapi pada hal-hal yang sudah sangat jelas, pada hal-hal yang bersifat ibadah mahdoh. Itu sahabat-sahabat semua. Jadi
bid'ah itu asik untuk kita diskusikan selama kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain, selama kita tidak merasa lebih pintar dari orang lain, dan kita tidak melakukan irisan-irisan surga, tidak mengkapling-kapling surga. Kita punya ruang untuk tetap masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Semoga wiridan tidak menjadi diskusi yang tidak bermanfaat, tetapi menjadi diskusi yang bermanfaat agar kita bisa mencari pola model berdakwah, pola model pendidikan yang lebih baik ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran milik Allah. Kita hanya sebagai pencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.